Manchester United akan mengakhiri tur pramusim yang sukses di Amerika Serikat, diawasi oleh Erik ten Hag yang cermat. Meski menghabiskan waktu di Amerika yang penuh godaan, tetapi perhatian ten Hag terhadap detail nutrisi akan memastikan tidak ada pemain yang tergoda. Omar Meziane, kepala koki yang disewa dari FA pada bulan Januari, sudah sangat populer di kalangan para pemain yang mencatat peningkatan kualitas makanan sejak dia bergabung dengan United. Secara psikologis, menu Meziane telah menjadi penyemangat bagi para pemain dalam tur ketika jadwal mereka harus diangkut dari hotel ke lapangan latihan atau stadion. Meziane masih terdaftar sebagai konsultan Dewan Kriket Inggris dan melakukan perjalanan dengan tim ke Pakistan pada bulan November dan Desember. Dia adalah salah satu dari 2 koki dan 2 ahli gizi di tur United. Meziane melakukan perjalanan ke setiap pertandingan sementara koki kedua digilir di antara 3 lainnya. Meziane selalu melakukan perjalanan di depan skuad 1 hari untuk memastikan makanan berada pada standar tertinggi sebelum kedatangan mereka. Sir Alex Ferguson sebagian menyalahkan kekalahan United di final Liga Champions 2009 di Roma pada makanan yang disajikan di hotel. Ten Hag sangat teliti dalam menyusun program United untuk membangun kebugaran para pemain menjelang musim baru. Klub telah mengambil pendekatan individual sehingga setiap pemain memiliki strategi nutrisi yang dipesan lebih dahulu. Meziane telah memperkenalkan peningkatan variasi dalam makanan para pemain dengan penekanan pada kesegaran dan bahan-bahan berkualitas lebih tinggi. Strategi memasak langsung telah terbukti populer dan mendorong pemain untuk mencicipi makanan tertentu yang mungkin mereka hindari. Masakan dari berbagai wilayah diperkenalkan ke kantin di Carrington tahun lalu, sementara saat United pergi ke luar negeri, makanan dan masakan lokal dimasukkan ke dalam menu, sehingga para pemain memiliki pilihan untuk merangkul budaya. Meskipun dibatasi di hotel, selama musim, menu sehari sebelum pertandingan akan dimodifikasi untuk menyediakan hidangan tinggi karbohidrat dan protein tinggi. Menu-menu itu diputuskan berminggu-minggu sebelumnya. Sesi ganda sering menjadi tema pramusim dan United melakukannya di Carrington sebelum terbang ke New York untuk leg pertama tur mereka. Ten Hag sejauh ini hanya mengawasi 1 di Amerika Serikat, yaitu di Pingree School di New Jersey pada hari Jumat. United telah berinvestasi lebih banyak dalam teknik pencegahan cedera pada aturan Ten Hag. Sehari setelah pertandingan, akan ada penilaian terbaru dari beban kerja pemain untuk hari, minggu, dan bulan terakhir sepanjang musim. Dengan masukan dari para ilmuwan olahraga, itu menginformasikan keputusan pemilihan dan perubahan dalam game, seperti penarikan reguler Christian Eriksen sekitar 1 jam. Tokoh-tokoh di United yakin investasi yang lebih besar dalam staf medis, fisioterapi, dan nutrisi mulai membuahkan hasil. Intensitas latihan telah meningkat di bawah Ten Hag, jadi setiap pemain pinggiran yang dipromosikan ke latihan tim utama harus cukup kuat untuk menangani kerasnya. Sesi pemulihan sangat penting untuk menentukan seberapa rentan pemain terhadap cedera. Pemain terkadang enggan untuk menyatakan masalah, tetapi United dapat menempatkan sensor pada otot yang memberi mereka pembacaan tingkat kelelahannya. Ilmuwan olahraga dipindahkan ke tingkat atas gedung utama di Carrington untuk mengembangkan lingkungan kerja yang lebih bersifat ilmiah, sehingga staf dapat berinteraksi dan berkomunikasi lebih cepat. Ilmuwan olahraga bermarkas di koridor yang sama dengan analis pertandingan, pelatih, dan Ten Hag, yang kantornya bersebelahan dengan kantor pelatih. Mereka memiliki area komunal yang penuh dengan meja saat mereka memikirkan taktik. Di koridor paralel adalah Direktur Tim Ilmu Data Dominic Jordan, serta perekrutan dan pencarian bakat. Jordan adalah penggemar berat United. Dia meninggalkan Stratford untuk wawancara kerjanya di Old Trafford. Tidak selalu ada kesepakatan yang konsisten dan salah satu sumber Carrington mengatakan staf menentang. Ten Hag berkonsultasi tentang setiap detail jadwal United, dan sumber klub mengatakan tidak ada yang tidak dia perhatikan. Ten Hag memilih pangkalan Basking Ridge di New Jersey,
karena sangat terpencil sehingga menghindari kehebohan biasa di hotel tim dalam tur. Rencana perjalanan komersial United dibuat berdasarkan permintaan Ten Hag. United memainkan 5 pertandingan dalam 2 tur Amerika Serikat terakhir mereka dan memiliki 6 pertandingan di bawah Louis van Gaal pada 2014. Di bawah Ten Hag, yang telah dipangkas menjadi 3, dengan tim U21 dipilih untuk menghadapi West Ham di San Diego. Meski hari-hari United mengenakan jas untuk bepergian ke pertandingan berakhir dengan pandemi COVID-19, Ten Hag tetap bersikeras dengan aturan berpakaian yang ketat. Pemain dan staf harus mengenakan perlengkapan latihan atau pakaian santai yang tepat hingga warna kaos kaki. Ten Hag dengan cepat mencatat setiap pelanggaran. Tur United juga lebih pendek karena Nations League dan pertandingan internasional diadakan hingga pertengahan Juni. Dengan diadakannya Piala Dunia di tengah kampanye yang dimainkan United dalam 62 pertandingan, Ten Hag ingin memberi para pemain waktu istirahat yang tepat dan mengatur beban mereka untuk memastikan mereka siap secara fisik dan mental untuk musim yang lebih berat. Erik ten Hag mengecam para pemain Manchester United atas penampilan mereka setelah kalah 3-2 dari Borussia Dortmund dan mengatakan mereka tidak mengikuti aturan sama sekali. Setan Merah memimpin di Las Vegas tetapi kebobolan 2 gol cepat, keduanya dari Donyell Malen di babak pertama. Gol yang pertama menampilkan aksi pertahanan yang kacau dari kuartet Dalot, Maguire, Lindelof, dan Williams. Gol kedua adalah blunder Victor Lindelof. Umpan buruk bek Swedia dicegat oleh mantan pemain pinjaman United, Marcel Sabitzer. Pemain Austria itu menemukan Malen, yang mengamankan 2 golnya dan mungkin tidak percaya akan keberuntungannya. United menyamakan skor tak lama setelah restart melalui Anthony. Tetapi mengakhiri pertandingan dengan lesu dan penuh kesalahan. Kesalahan umpan buruk lainnya, kali ini dari Aaron Wan-Bissaka, memungkinkan Youssoufa Moukoko untuk mencetak gol kemenangan. Kekalahan tersebut adalah yang ketiga berturut-turut bagi United, dan Ten Hag sangat kecewa dengan apa yang dilihatnya dari para pemainnya terutama di babak kedua. Pelatih asal Belanda itu mengatakan bahwa ada 2 bagian timnya malam itu. 1 jam pertama bagus, bermain sebagai tim, banyak dinamisme, tekanan bagus, jadi sangat menyenangkan untuk dilihat. Setelahnya tiba-tiba mereka kebobolan 2 gol. Butuh waktu kurang dari 3 menit bagi Andre Onana untuk beraksi melawan Borussia Dortmund, dan dia tidak memiliki masalah untuk menegur keras rekan setimnya di Manchester United, Harry Maguire. Onana mungkin anak baru, tetapi dia jelas tidak malu untuk memberitahu rekan setim barunya apa yang dia pikirkan. Pengganti David De Gea, yang berkontribusi pada gaya permainan Ten Hag, juga vokal dalam meminta pertanggungjawaban rekan satu timnya. Onana masuk di babak pertama dan menggantikan Tom Heaton. Dan dalam 3 menit dia dipanggil untuk beraksi. Setelah menghasilkan penyelamatan 1 lawan 1 yang bagus melawan Sebastian Haller. Onana sangat marah dengan pertahanannya karena membiarkan kesempatan seperti itu. Mengarahkan kemarahannya pada Harry Maguire khususnya. Meski Bruno Fernandes di bangku cadangan, Ten Hag justru memberi ban kapten pada Scott McTominay dan bukan Maguire. Pemain Kamerun itu sangat marah atas kesalahan pemain internasional Inggris itu, sehingga dia berlari sejauh 7 yard untuk memberinya sedikit pemikiran. Maguire tidak memiliki banyak tanggapan atas teriakan rekan setimnya yang baru dan menyerap omelannya. Dan penjaga gawang benar untuk mengeluh. Kuartet pertahanannya ceroboh, penuh kesalahan dan serampangan. Mengingat buruknya pertahanan United, akan aman untuk menganggap pembicaraan tim paruh waktu Ten Hag akan sebagian besar terfokus pada 4 back-nya. Jadi ketika Onana mendapati dirinya 1 lawan 1 dengan Haller, kurang dari 3 menit memasuki babak kedua, tidak heran dia kehilangan kesabarannya. Baru saja diomeli Ten Hag, kok malah jatuh ke lubang yang sama. United sekarang meninggalkan Amerika Serikat, dan dengan banyak hal yang harus dipikirkan Ten Hag,
sebelum menghadapi Lens di Old Trafford. Mereka kemudian bermain sekali lagi melawan Athletic Bilbao di Stadion Aviva di Dublin, sebelum hari pembukaan pertandingan musim melawan Wolves pada 14 Agustus. Pada hari Sabtu, Tuttosport menyatakan Manchester United siap menyambut Rasmus Højlund dan Sofyan Amrabat. Sejak itu, klaim di Italia dan Inggris mengatakan Setan Merah telah menyetujui kesepakatan dengan Atalanta untuk sang striker. MU sekarang akan mengalihkan fokus mereka ke gelandang yang ingin meninggalkan Fiorentina. Al Ahly belakangan juga menyatakan keinginan untuk mengontraknya. Menurut Alfredo Pedula, pemain berusia 26 tahun itu mengutamakan Manchester United setelah pendekatan yang dilakukan klub Arab Saudi itu. Al Ahly telah tertarik dengan pemain tersebut selama beberapa minggu dan telah menawarinya gaji yang lebih tinggi. Meskipun demikian, jurnalis tersebut menyatakan pemain internasional Maroko itu lebih menyukai bergabung dengan Erik ten Hag dan sudah memiliki kesepakatan dengan Setan Merah. Manchester United telah melakukan pembicaraan dengan pihak Serie A, tetapi Pedula menyatakan mereka harus menjual beberapa pemain mereka sendiri sebelum menyelesaikan kesepakatan. Lebih lanjut, Firenze Viola mengatakan perbedaan penilaian harga antara klub Inggris dan Fiorentina semakin pendek. Sang pemain secara resmi menyampaikan pada La Viola tertarik untuk bergabung dengan Manchester United. Ini diperkuat oleh jurnalis Mario Tenerani yang mengatakan transfer Amrabat bisa dilakukan minggu ini. Kiper cadangan Manchester United, Dean Henderson, dianggap akan meninggalkan Old Trafford musim panas ini, tetapi sekarang itu diragukan setelah Nottingham Forest mengidentifikasi seorang kiper baru. Henderson ingin membuat langkah permanen musim panas ini, karena ia ingin terus bermain di Liga Premier minggu demi minggu. Namun, transfer itu dipertanyakan serius setelah Forest menawar kiper cadangan Arsenal, Matt Turner, sebagai alternatif. Sudah ada kontak antara Forest dan The Gunners mengenai apa yang diperlukan untuk membongkar Turner dari Emirates. Forest tidak berencana untuk menandatangani keduanya dan harus membuat keputusan dalam beberapa hari dan minggu mendatang. Kesepakatan apapun untuk Turner juga tidak akan mudah. Dengan The Athletic melaporkan bahwa Arsenal dan Forest masih jauh dari kesepakatan biaya. Ini juga bergantung pada Arsenal yang ingin membawa kiper baru, dengan David Raya dari Brentford telah ditargetkan untuk menantang Aaron Ramsdale di Emirates. Brentford menginginkan 40 juta pound untuk stopper Spanyol mereka. Manchester United telah mengumumkan bahwa mereka telah setuju untuk memperpanjang kontrak mereka saat ini dengan Adidas hingga 2035 setelah menyatukan kembali merek tersebut dengan United pada musim 2015-2016. Dalam pernyataan resmi yang dibuat di situs web klub, United telah mengumumkan perpanjangan perjanjian dengan penekanan baru pada tim wanita yang diperkenalkan kembali ke klub pada tahun 2018. Ini akan datang sebagai dorongan besar bagi United dengan adanya ketidakpastian yang terus berlanjut seputar sponsor kaos di rival Chelsea. Misalnya, United tahu mereka aman secara finansial untuk dekade berikutnya dan seterusnya. Kesepakatan sponsor baru dikatakan sebagai yang terbesar dalam sejarah Liga Premier menurut Chris Wheeler, yang menunjukkan pentingnya dan daya tarik merek United, meskipun kemunduran di lapangan selama dekade terakhir. Adidas beberapa hari lalu menyangkal pemberitaan bahwa mereka mendukung kembalinya Mason Greenwood ke tim Ten Hag. Setan Merah telah menyelesaikan penyelidikan internal mereka terhadap sang pemain muda dan akan mempublikasikan temuan mereka sebelum musim Premier League berlangsung pada pertengahan Agustus. Kampanye United akan dimulai di kandang Wolves hanya dalam waktu 2 minggu, dengan keputusan tentang masa depan striker tajam itu diharapkan akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang.